Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada tema video kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan atas nama akun Agus Winarno. Pertanyaan ini ditulis dalam sebuah kolom komentar di dalam video Syekh Jati yang berjudul Hakikat Hidup Sangkan Paraning Dumadi. Silahkan simak video tersebut sampai selesai. Bagus sekali isinya. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, apa benar di dalam diri manusia itu ada unsur para nabi? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Semoga sampean sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Alhamdulillah, semoga apa yang tersampaikan nanti bisa diterima. Amin. Untuk pembahasan ini, tentu saja pembahasan sampai kepada alam mikrokosmos dan juga alam penciptaan serta kajian hakikat. Semua akan kita jelaskan terkait dengan pertanyaan tersebut. Para sahabat semua, sebelum ada apa-apa, yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Bahkan sebelum seluruh alam semesta ini ada dan tercipta. Baru setelah itu seluruh alam semesta diciptakan, termasuk kita semua ini adalah percikan dari cahaya Nur Muhammad. Lalu untuk apakah semua ini diciptakan? Tiada lain adalah supaya Allah Subhanahu wa taala dikenal oleh makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan utusan atau nabi-nabinya, kitab sucinya, para waliullah dan para kekasih-kekasihnya yang lain sebagai dasar dan petunjuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jika di sini ditanyakan bahwa apa benar di dalam diri manusia itu ada unsur para nabi, maka untuk memahami hal tersebut adalah harus disikapi dengan pengkondisian sebuah sudut pandang. Karena secara syar'i atau secara sudut pandang lahiriah sangat tidak mungkin, sangat jauh jika kita berpikir seperti itu. Maka mari kita masuk dalam sudut pandang hakikat. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul, yakni wujud secara fisik bentuk manusia yang terutus sebagai tauladan akhlak yang mulia untuk seluruh umat Islam di dunia. Dan dengan meniru beliau sebagai suri tauladan, maka insya Allah hidup kita selamat dunia dan akhirat. Jika secara lahiriah terasa jauh sekali untuk mencapai pemahaman tersebut, maka mari langsung saja kita masuk pada sudut pandang hakikat. Kita ambil makna kata rasul atau utusan. Jika secara umum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan seluruh umat, lalu secara khusus, maka siapakah yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk pribadi kita, untuk diri pribadi kita? Para sahabat semua, manusia memiliki dua unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani adalah wujud tubuh yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa unsur rohani hanya akan terbujur kaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sad ayat 72, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, setelah itu sempurnalah keadaan manusia. Para sahabat semua, tentang ruhani manusia, di sini ada jisim halus manusia. Banyak sekali definisi dari para alim tentang jisim halus ini. Tapi di sini kita sebut saja dalam 4 golongan, yakni ruh, sukma sejati, nyawa, dan jiwa manusia. Ada yang menyebutnya sebagai Nur Muhammad, yang disebut ruh idhafi, yang merupakan hakikat sukma, dan ini merupakan kehendak dari zat yang maha suci. Untuk memahami ruh sangat sulit sekali. Ini karena luasnya makna ruh. Kemudian untuk memudahkannya disebutlah sukma sejati. Maka utusan Allah yang ada di dalam diri yang mampu diakses manusia adalah sang sukma sejati.
Inilah salah satu atau unsur hakikat sifat Nabi pada diri manusia. Sebenarnya untuk mengetahui unsur sifat Nabi dalam diri adalah ruh, karena ruh para nabilah yang ada di alam ruh. Akan tetapi keterbatasan akal manusia kesulitan untuk menuju ke situ. Maka sang sukma sejati inilah yang masih bisa menjembatani agar antara alam ruh dan akal manusia, yakni sang sukma sejati yang sudah terlatih dan mampu berkomunikasi dengan sisi lahiriah manusia. Sukma sejati adanya pada kedalaman pribadi yang dipegang oleh sang pribadi atau keutuhan diri pribadi. Untuk bisa connect dengan sang sukma sejati adalah dengan menemukan kesadaran jiwa yang dalam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 10. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Dengan membersihkan jiwa, yakni dengan mengendalikan keempat nafsu serta menjalankan akhlak mulia seperti jujur, narimo atau rela kepada hukum kepastian Allah, pasrah atau tidak merasa memiliki apa-apa, kemudian tetap tekun dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Maka dengan menjalankan akhlak mulia seperti yang dicontohkan teladan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah itu akan mencerahkan sehingga sang sukma sejati akan melihat cahaya, kemudian mengikuti cahaya tersebut menuju ruh di alam ruhani, dan ruh tersebut adalah hakikat sukma sejati. Para sahabat semua, sementara itu di alam mikrokosmos, yakni unsur mikro yang ada di seluruh alam semesta, mulai dari quark, inti atom, elektron, proton, molekul, sel DNA, individu manusia, pohon, gunung, batu, bumi, planet, dan benda-benda lain semakin mikro, maka semakin tidak terlihat, dan benda yang tak terlihat ini bisa disebut sebagai kuanta. Maka semakin tambah kemikroan kita, maka semakin hilanglah kita, lalu menembus alam kemahaan. La haula wala quwata illa billah. Inilah alam super mikro, manusia super yang sebenarnya, karena di situ tiada apa-apa, kosong, suwung. Manusia tiada memiliki kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Setiap diri adalah mikrokosmos di alam semesta ini. Seperti prinsip alam, maka apa yang akan terjadi dalam individu yang sedang dalam keadaan kesadaran tertinggi, maka apa yang ada di dalamnya akan terpantul ke alam makrokosmos. Seperti sebuah contoh bencana alam, ini bisa terjadi karena adanya hubungan yang tidak sinergis antara mikrokosmos dan makrokosmos, sehingga mengakibatkan secara otomatis memburuknya sebuah mikrokosmos dan makrokosmos, dan terjadilah kerusakan aturan alam dalam diri manusia yang terpantul dalam sebuah bencana di alam semesta untuk kembali direnungkan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah. Ini maksudnya adalah makrokosmos, dan pada diri mereka sendiri maksudnya adalah mikrokosmos, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar
dan Al-Quran ini yang dimaksud adalah Maha Kosmos. Tiada cukup bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya, dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah atau fana dirinya. Hakikat dari kefanaan itu adalah kekosongan, kehampaan dari segala sifat duniawi atau hampa dari kehendak dunia. Hadis ini menegaskan bahwa semakin manusia mengenal dirinya yang mikro, maka semakin besar pula pengenalannya terhadap Tuhannya. Sementara itu di dalam tingkatan langit-langit, di alam gaib atau di alam batin, Allah SWT menempatkan para nabiullah ada di ketinggian derajat mereka masing-masing. Di tingkat langit yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian langit yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam, kemudian langit yang ketiga adalah Nabi Yusuf alaihissalam, langit yang keempat adalah Nabi Idris alaihissalam, langit yang kelima adalah Nabi Harun alaihissalam, langit yang keenam adalah Nabi Musa alaihissalam, dan langit yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi besar Muhammad SAW sendiri mampu menempati dari ketujuh langit tersebut karena kemuliaan akhlaknya. Dan dari ketujuh alam tersebut juga ada di dalam hakikat kesempurnaan diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 20, dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Para sahabat semua, semoga kita mampu meniru akhlak Nabi Muhammad SAW dan belajar untuk melatih sukma kita, sang sukma sejati, untuk mampu mengakses unsur para nabi dan para waliullah di dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.